Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan duduk kembali, dan mari kita di minggu siang hari ini kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan tidak datang dari malaikat, firman Tuhan datang kepada kita yang dipercayakan, karena kita sudah ada di dalam rancangan Allah. Dia sudah memilih kita, Dia sudah memakai kita menjadi alatnya, sehingga Injil terus diberitakan sampai Tuhan datang. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam suasana Natal tahun ini, tema PGI mengajak kita, mari datang. Jangan tunggu besok, jangan tunggu lusa. Mari datang ke Bethlehem melihat apa yang terjadi di sana, sesuai berita kabar kesukaan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala di padang belantara, sementara mereka menggembalakan kambing dombanya di sana. Mereka mengajak, mereka bukan datang kosong, mereka membawa persembahan mereka. Mereka baku ajak ke sana melihat, ternyata bukti seperti berita yang mereka dengar di padang belantara itu, di tempat mereka bekerja menggembalakan kambing dombanya. Benar, mereka tidak datang kosong melihat Yesus di sana, tapi mereka membawa persembahannya untuk mempersembahkan emas, kemenyan, mur. Mereka persembahkan kepadanya. Mereka pulang ke negerinya dengan hati yang penuh sukacita. Bapak Ibu, akhir-akhir ini, Natal tahun ini mengajak kita, marilah kita bersama-sama datang ke persekutuan kita, ke pelayanan kita yang dipercayakan kepada kita. Kita setia melakukan semuanya ini karena ada janji Tuhan, penyertaan Allah selalu menyertai kita. Rajin, semangat, bersatu, giat dalam pelayanan. Saya memuji Tuhan. Tuhan bekerja dengan caranya. Kita akhir-akhir ini dalam lingkungan kita GKI ini, walaupun dihambat, tapi kita merambat. Walaupun pelan-pelan, tapi pasti. Itulah langkah iman yang kita harus taruhkan dalam pelayanan ini. Mengalami tantangan, mengalami kekurangan, tapi mari kita terus maju bersama-sama. Tanpa kerjasama tidak mungkin kita mencapai sasaran yang Tuhan kehendaki. Kalau kita kerja sama-sama, saling mendukung, saling mengingatkan, saling membangun, saling bahu-membahu, sehingga menopang pelayanan ini ke depan, maka Injil Kerajaan Allah itu bertumbuh, berkembang, menghasilkan buah-buah yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Injil ini, mengapa Yesus hadir? Dia datang untuk memberitakan Injil keselamatan Allah. Oleh kehendak Allah, kasih Allah yang begitu besar. Yohanes 3:16 itu mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Siapa yang ada dalam dunia ini? Kita manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Itulah dia kasihnya begitu besar. Dia tidak bisa berubah. Dia tidak bisa yang hadir-hadir saja. Saya ini Allah kok, saya bisa ciptakan yang baru saja. Tidak seperti itu. Tapi dia menghargai rupa Allah dalam diri manusia yang Allah letakkan Adam dan Hawa di Taman Eden itu. Karena rupa Allah itu yang Allah perhitungkan. Allah tidak membiarkan, tapi Allah punya rancangan yang lain. Dia suruh anaknya pergi ke dunia. Engkau hidup bersama-sama manusia, engkau akan mengerjakan ini menjadi alat, menjadi jalan hubungan antara manusia kembali kepada Allah. Hubungan kepada sesama dan sesama harus dibangun di sana. Apa yang terjadi, Bapak Ibu jemaat Tuhan, nanti kita akan melihat kebenarannya di sana. Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah kita memberikan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik-baik, dan kita memahami betapa pentingnya Injil ini diberitakan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memulai pelayanannya di Galilea Utara, di bagian Israel. Tempat itu kami sudah cara menginjak jejak kaki
lapak Yesus memberitakan Injil di sana. Saya sudah ada perawat kami sudah ada di sana dengan Bapak Rahami, Bapak Antoni, Agus, kami semua dari gereja kita kami sudah menginjak tempat itu. Kami menginjak tempat itu merinding merenungkan betapa dahsyatnya tandus gunung padang pasir yang begitu luas. Kok manusia bisa hidup sampai saat ini? Makanya Tuhan hadir di situ. Ya, Tuhan hadir di situ. Yesus hadir di situ. Orang-orang sederhana di Galilea Tuhan pakai menjadi alatnya. Pada akhirnya Injil boleh mengalami kemajuan ke seluruh dunia. Pelayan Tuhan Yesus terus berjalan. Ia berusaha menghadirkan 12 rasul. Pelayanan Tuhan Yesus terus berjalan sampai ia menderita disiksa, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga ia bangkit dan naik ke surga. Matius 16 ayat 19 20 situ menceritakan ini. Ayat yang ke-15, disinilah Injil dikemandukan oleh kemudahan kita Yesus Kristus sampai Injil boleh berkembang sampai kita di tanah Papua ini. Kita mengucap syukur pekerjaan Tuhan tidak gagal. Pekerjaan Tuhan tidak gagal. Allah memperhitungkan itu. Dia menyuruh anaknya datang untuk memulai pelayanan. Mulai dari Galilea. Mulai dari situ. Karena orang-orang Galilea, orang sederhana, orang biasa seperti kita di Papua ini sama saja. Kita di Indonesia sama saja. Orang biasa-biasa. Orang yang merendahkan ini, orang yang tidak punya apa-apa. Kita di Indonesia ini menikmati alam yang hijau. Tapi di sana, padang pasir, mereka menderita betul. Tetapi kasih Allah nyata bagi mereka dan Tuhan pakai mereka menjadi alatnya. Mereka adalah nelayan-nelayan. Tuhan memanggil orang-orang yang punya talenta. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Anda dipakai itu talenta. Tuhan sudah tahu bakat itu sampai Tuhan datang. Sampai Tuhan datang. Mereka dipakai oleh Tuhan. Tuhan memberi 12 orang saja. Karena Tuhan tahu waktu dia lama di dunia ini hanya 30 tahun lebih. Dia akan selesaikan tugas itu dan dia kembali ke surga. Mempersiapkan tempat bagi orang-orang percaya. Untuk itulah dia mempersiapkan, mengkaderkan, mengorbitkan jiwa-jiwa yang ada di dalam pelayanannya. Dia memanggil, dia melihat potensi dasar yang ada di dalam diri mereka. Dia pakai mereka seperti Simon Petrus. Aku memakai engkau menjadi manusia. Karena dia itu orang ahli laut yang menangkap ikan, membuang jaring menangkap ikan di laut. Potensi itu yang Tuhan pakai dan bagi Petrus masuk. Dan kita melihat sebelum dia naik terangkat ke surga, dia akan sebagai orang akan membaca ayat yang ke-15 itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bantu saya dalam renungan ini supaya kita mempercepat waktu. Baca ayat yang ke-15. Di sini Injil dikemandukan oleh Tuhan Yesus seperti apa? Coba seorang baca ayat Markus 16 ayat yang ke-15. Bapak Ibu, ayo. Markus 16 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Puji Tuhan. Itu perintah. Sebelum dia naik ke surga, dia memberikan perintah kepada orang yang dia siapkan, orang yang dia sekaliankan. 12 rasul itu, termasuk siapa ini? Markus, dia utus. Markus, engkau memberitakan Injil ke Mesir. Dia memerintahkan lagi Thomas, engkau pergi memberitakan Injil ke India. Dan dia perintahkan lagi Petrus, engkau ke Italia untuk memberitakan Injil di sana. Dan Paulus, engkau ke Eropa. Hasil pelayanan Rasul Paulus sampai gereja bertumbuh berkembang di benua Eropa ini, dari Eropa, Indonesia sampai kita di Papua ini. Hasilnya membuahkan gereja-gereja lahir di tanah Papua. Lahir di kalangan keluarga yang tidak punya apa-apa. Tapi Tuhan pakai. Cara Tuhan memakai orang sederhana supaya Injil itu bisa bertumbuh berkembang di daerah itu. Dan dari Papua
berkembang ke Indonesia. Organisasi ini bisa mencapai berapa provinsi? Siapa tahu? Sampaikan 20-an lebih provinsi. KAI sudah ada di sana. Kita terus berdoa. Berdoa untuk pimpinan saudara kita. Mulai dari pusat, majelis wilayah, majelis daerah, terus memikirkan kemajuan berita Injil dalam organisasi ini. Ingat, Tuhan sudah memberikan teladan. Dia datang dan dia tahu sebentar lagi dia akan pergi tinggalkan pelayan di muka bumi ini. Siapa yang meneruskan? Dia persiapkan orang. Dia persiapkan. Pengurus-pengurus ini harus memikirkan hal ini dengan matang sehingga pelayanan kita tidak terkelarin. Jemaah keluar, pengurus ini keluar, siapa yang akan meneruskan? Pikir ini baik-baik dan persiapkan ini mulai dari sekarang. Jangan tunggu besok terlambat. Tuhan datang. Apa kerjamu di GKI? Apa kerjamu di gereja sana, gereja B, gereja A? Apa kerjamu? Kita menjawab apa? Oh, kita sibuk. Tidak ada alasan nyalai kau dari hadapan hambaku yang jahat. Kita sudah dipercayakan dan memberikan mandat ilahi kepada kita untuk menyelamatkan umat manusia dari neraka ke surga. Demikianlah awal pemerintahan. Saya akan awal pemerintahan firman Tuhan atau renungan yang saya akan bawa buat kita terkait dengan hasil pelayanan Tuhan Yesus kepada murid-murid sampai kita di Indonesia ini. Kita boleh ada masing-masing punya organisasi, masing-masing punya tanggung jawab. Untuk itulah marilah kita terus tekun setia melihara persekutuan kita dan bekerja sama untuk memajukan pelayanan kita di tempat ini. Saya mengajak kita baca dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-17. Bapak Ibu, saya akan membacakannya untuk kita. Bapak Ibu buka dalam kitab masing-masing maupun HP suci, kita buka dan kita merenungkan, membaca dan merenungkan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Saya akan membacakan judulnya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada bagian ini adalah manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Tuhan atau murka Allah atas orang durhaka. Sebab dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling menyesai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah maaf, mata ini sudah terganggu, jadi saya buka kacamata saja. Haleluya, haleluya. Jangan lagi kamu saling menyesai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar hariknya. Dalam hal ini tak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat,
dan barbar atau orang miskin, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kenakanlah kemurahan, kenakan kerendahan hati, kenakan kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hentaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di dalam kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah pembacaan renungan kita di saat siang hari ini. Saya mencoba menjelaskan ini kepada kita sekalian, hasil pemberitaan Rasul Paulus kepada kita hari ini. Suratnya ini ditujukan kepada jemaat di Kolose. Kolose itu jemaat yang dia layani. Dia dirikan jemaat itu, walaupun dia di penjara, tapi dia menasihati mereka lewat suratnya. Walaupun dia ditekan, dihukum, dipenjarakan, dibalik terali besi, tapi dia menulis surat mengingatkan hasil pelayanannya kepada jemaat-jemaat yang ada selama dia layani, termasuk jemaat di Kolose ini. Hari ini nasihatnya kepada kita di GKI Sadai Kota Sorong, agar di tahun yang baru ini kita mau merubah, kita hidup baru, kita orang yang sudah dimerdekakan, dosa-dosa kita berantas, tinggalkan dosa itu, karena dosa itu yang menghambat pertumbuhan kerohanian kita. Untuk itu pemulihan tetap terjadi, pemulihan itu direncanakan oleh Allah. Karena Injil ini terus diberitakan, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan firman Allah dan lakukan firman itu. Puji Tuhan, mari kita melihat Rasul Paulus, dia menekankan kepada jemaat. Dia tahu bahwa mereka hidup di tengah-tengah dunia ini, pasti ada tantangan, pasti ada iri hati, pasti ada kesombongan, pasti ada sakit hati, pasti ada dendam, pasti ada pembunuhan dan lain-lain hal-hal yang berdosa. Dia ingatkan ayat yang kelima tadi. Dia katakan begini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, keinginan kita yang duniawi, pikiran kita yang kotor, perkataan kita yang kotor, sikap perilaku kita yang tidak memuliakan Tuhan. Kita tinggalkan itu, kita matikan itu, bahkan kita tinggalkan, bahkan kita matikan. Rasul Paulus dia mendorong, mengingatkan jemaat yang dia sudah layani di Kolose. Hari ini nasihatnya datang kepada kita di tempat ini, supaya di tahun ini kita koreksi diri kita masing-masing. Tahun ini saya menjalani hidup ini dengan baik atau tidak. Dengan baik itu masing-masing koreksi. Oh, saya selama ini selalu tukang benci orang. Matikan itu, jangan biarkan itu. Benci itu dosa. Oh, hari ini saya tendang kepada saya punya suami, dia tidak kasih uang sama saya. Matikan itu, karena itu dosa. Rasul Paulus dengan tegas dia menegaskan, kita ini adalah di wilayah pelayanan Rasul Paulus. Hasilnya hari ini GKI boleh hadir, GKI boleh lahir karena pelayanannya
Untuk itu wajiblah kita mendengarkan nasihat tekanan daripada Rasul Paulus, karena pengalaman dia sudah lalui dan menjadi teladan bagi kita. Dia tadinya orang jahat seperti kita juga. Selama kita hidup dalam menjalani kehidupan yang lama, seperti ayat firman Tuhan tadi kita baca, tetapi sekarang kita bukan menjalani kehidupan yang lama lagi, tapi menjalani kehidupan yang baru. Rasul Paulus pun demikian. Dia dirubah menjadi orang yang hidup baru, hidup takut Tuhan. Potensi dasar dalam diri Paulus, dia melihat keberanian. Keberanian itulah Tuhan pakai sehingga menjadi alatnya, menjadi berkat bagi benua Eropa, Indonesia, Papua, termasuk kita yang hari ini mendengarkan nasihat ini. Mari kita melihat hal ini dengan baik-baik. Kita harus matikan roh-roh jahat yang mempengaruhi kita, yang berjuang melawan keinginan roh kita. Kita harus matikan itu supaya kita hidup baru. Kita ini sudah dimerdekakan secara rohani. Jangan membiarkan diri kita diperbudak, dijajah oleh kuasa dosa. Penjajahan yang terbesar di dunia adalah penjajahan dosa. Iblis menjajah manusia itu tidak main-main di seluruh dunia. Iblis berkarya luar biasa. Waktu dia ada di gereja-gereja, teringat hamba Tuhan Pak Yarolo kalau Natal tanggal 6, dia ingatkan pertumbuhannya organisasi di seluruh dunia begitu ribuan. Di Indonesia pun ribuan, di Papua pun ribuan, banyak gereja di mana-mana. Tapi ingat, banyak gereja, banyak dosa. Karena itu kita memelihara kehidupan lama dan kehidupan baru. Kita campur aduk. Orang melihat orang ini Kristen apa nih? Kristen yang jernih atau Kristen abu-abu? Kristen yang sebentar abu-abu, sebentar menjalani kehidupan lama, campur aduk dengan kehidupan baru. Ini pertantangan Bapak Ibu. Orang yang sudah dimerdekakan wajib membangun hidupnya untuk memajukan kerohaniannya ke depan. Jangan lagi hidup campur aduk. Dosa itulah bermusuhan dengan Allah. Tapi Yesus datang untuk menyelamatkan kita agar kita boleh menjalani kehidupan yang baru sesuai dengan firman Tuhan atau nasihat Rasul Paulus ini. Dan telah tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, tiram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutku. Iyalah sekali. Kalau ada masalah sedikit, terselek di rumah tangga, anak-anak, suami istri, penyakit kau, anjing kau, pulang sana. Tuhan Yesus nanti saya pukul kau mati. Oh, di tetangga kami yang kau sedih sepatu, saya sangat benci di hadapan Tuhan. Saya sangat benci karena orang jumpa Tuhan sembarangan. Yesus baik orang tua, mama, papa, anak-anakku sama. Lajang yang luar biasa. Tuhan Yesus Tuhan Yesus, saya tidak ambil. Sama saja. Saya selama ini saya tinggal di beberapa bulan ini, saya di kos itu sudah 3 bulan. Saya marah untuk bukan membenci mereka. Saya marah demi kebaikan. Tuhan punya nama ini bukan tersebut dengan sembarangan. Tuhan sudah melarang jangan sebut nama aku sembarangan. Tapi kalau waktu pelayanan nama Tuhan disebut, dipuji, dimuliakan, didoakan, itu pantas karena kita bersekutu dengan Dia. Tapi kalau ada masalah-masalah dunia, Tuhan kutuk sih. Ada jemaat yang seperti itu, berhenti. Hentikan itu. Mulut kita dipakai untuk memuliakan Tuhan. Mulut kita untuk dipakai untuk memberitakan Injil. Mulut kita dipakai untuk memuji dan memuliakan Tuhan, menyembah Dia karena Allah yang layak dipuji, disembah. Jagalah mulut, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Mau diberkati, jaga mulut. Mau diberkati, lakukan yang baik. Yang kehidupan lama kita tinggalkan. Sesungguhnya yang baru sudah datang melalui pelayanan Tuhan Yesus. Dan mari kita melihat selanjutnya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah meninggalkan
saya akan mengucapkan, jangan lagi kamu saling mendesai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan kita tipu diri kita. Di sana itu kita tunjukkan bahwa saya ini orang Kristen, dari gereja kita pergi. Saya ini majelis di sana lagi, tapi di sana, wah, luar biasa campur aduk. Kata-kata kotor, maki-maki orang, benci anak, benci suami, benci orang lain di sekitar kita. Hati-hati dalam atur kata-kata ucapan kita terhadap orang, karena ucapan yang curang itu menyakiti hati. Amin. Ucapan curang itu menyakiti hati. Ibu itu tidak baik, mulutnya cerewet. Ya, di sini ada yang cerewet-cerewet, berhenti dengan tahun yang lama ini. Tahun yang baru, bangun kehidupan yang memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan dengan hati yang tulus dan jiwa yang murni. Kita harus memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, biarlah renungan ini datang kepada kita dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Ini kita sudah dimerdekakan. Kita terus memberikan diri kita untuk diperbaharui. Untuk apa? Untuk mengenal kebenaran itu. Kebenaran yang Tuhan kehendaki bagi kita. Kita lakukan. Jangan campur aduk kehidupan ini, jangan campur aduk. Di sini baik-baik, di kerja kita baik-baik, keluar sana sudah ngurus binatang, kebun binatang sudah lancar di pasar, di pintu, di depan sana, di rumah tangga, di tetangga kita, di pekerjaan kita, di pelayanan kita, di luar sana. Bapak Ibu hati-hati. Jangan kehidupan kita ini menjadi kekristenan yang abu-abu, tapi kekristenan yang jelas. Dia anak Tuhan sekali untuk selamanya. Dia orang yang takut Tuhan dan takut untuk selamanya. Hidup melakukan yang baik. Kehidupan lama kita sudah berlalu. Tuhan Yesus sudah datang memberikan kemerdekaan itu. Dia mengorbankan kerjakan keselamatan dengan secara sempurna, mengorbankan dirinya di atas kayu salib, sehingga kita boleh keluar dari penjajahan dosa itu, kembali ikut Tuhan, sudah dimerdekakan secara rohani. Mari kita membangun kerohanian kita sebagai orang-orang sudah merdeka di dalam Kristus. Itu yang penting dalam kehidupan ini. Sekiranya di dalam tahun ini kita melakukan kehidupan yang campur aduk, berubah. Tahun yang baru kita harus membangun diri kita sebagai kehidupan orang-orang yang sudah dimerdekakan secara rohani, sehingga tahun depan kita mau memberi diri kita dituntun, diterangi untuk mengenal, terus mengenal, terus menerus kita terus dituntun dan mengenal kebenaran itu dengan seutuhnya, maka kehidupan kita diberkati. Puji Tuhan. Dan marilah saya mengajak kita untuk melihat, merenungkan ayat yang ini, ayat yang ke-12 itu memberikan sebagai ayat renungan kita, adalah kita membacanya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang diteruskan dan dikasihinya, kenakanlah, milikilah belas kasihan, milikilah kemurahan, milikilah kerendahan hati, milikilah kelemah lembutan dan kesabaran. Inilah yang kita harus perhatikan. Ayat 12 menjadi pokok renungan buat kita, untuk kita memiliki hal-hal yang tadi kita baca di situ. Alkitab mereka sudah masing-masing sudah pegangan kitab, HP suci, mereka baca di situ dan lakukan itu. Karena itu yang dikehendaki Tuhan bagi kita sebagai orang-orang yang dimerdekakan dalam Kristus. Kita melakukan itu. Hal-hal yang baik Tuhan sedang kita lakukan, tumbuh kembangkan itu di tahun yang baru. Dan tahun yang lama ini kita tinggalkan segala perilaku-perilaku kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita mau diberkati, terus menerus dituntun, terus dipulihkan dan dipulihkan. Kita mengenal kebenaran Allah itu dengan seutuhnya, maka kita adalah orang-orang yang diberkati. Bapak Ibu jemaat Tuhan, perjanjian baru memberikan kelemah lembutan itu memiliki 3 arti. Arti yang pertama adalah
Hati orang yang lemah lembut itu tunduk kepada kehendak Allah. Menghadapi tantangan, kita tunduk pada Tuhan, minta petunjuk dari Tuhan, supaya Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita untuk lalui. Jangan mendapat tantangan itu caci maki, marah orang di sana sini, tapi kita tunduk kepada kehendak Allah. Kehendak Allah seperti apa? Lakukan yang baik. Walaupun orang pukul kau di pipi kanan, kasih kiri dari orang pukul, walaupun orang mati kau tidak punya apa-apa, kau itu miskin, kau itu tidak punya apa-apa, itu biarin omongannya berlalu. Kita sabar, lemah lembut, menerima itu dengan baik. Itulah kehendak Allah. Jangan, kalau orang mati kita, jangan membalas dengan halo. Kalau orang marah kita, kalau orang membuat jahat kita, jangan balas dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Untuk itulah kehendak Allah dinyatakan bagi kita, disampaikan kepada kita. Kalau orang berniat jahat kepada kita, kita membalas dengan kebaikan. Jangan kejahatan dengan kejahatan, nanti bisa meledak, nanti bisa meletus, sampai bisa baku bunuh. Siapa yang rugi? Kita sendiri yang rugi. Firman Tuhan ajarkan kepada kita, kalau ada orang yang benci kamu, marah kamu, pukul kamu, jangan kamu balas dengan kejahatan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu kehendak Allah yang harus kita tunduk. Tolong kehendak Allah dan lakukan. Sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan dalam Kristus, kita harus lakukan itu. Kita harus lakukan itu. Puji Tuhan, kita melihat seperti Raja Daud yang selalu berusaha agar hidupnya berkenan kepada Tuhan. Kita pun harus berusaha di tahun yang baru ini, kita berusaha lebih dahsyat lagi untuk menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Mazmur 143 ayat yang 10. Kalau siapa yang dapat, silakan bacakannya, karena itulah pengalaman dari Raja Daud yang selalu berusaha untuk hidupnya berkenan kepada Tuhan, mendorong kita agar kita pun sama berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, kita pun demikian. Yesus berkehendak agar kita tinggalkan kehidupan lama kita dan kita hidup untuk melakukan yang baik seperti yang Tuhan kehendaki. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam arti kelemah lembutan yang kedua. Kelemah lembutan yang kedua adalah mudah untuk diajar dan ditegur. Lemah lembut artinya itu orang yang suka dengar nasihat, dengar teguran, apalagi teguran firman Tuhan. Jangan marah hamba Tuhan. Bila hamba Tuhan dia sudah tahu siapa masalah ini, dia tidak bisa khotbah ayat lain. Dia hanya khotbah itu sudah supaya menegur saya kah? Wah, nanti tunggu ya, minggu depan saya tidak bisa datang lagi. Ini pikiran yang keliru. Ini pikiran yang keliru. Lemah lembut adalah orang yang mudah untuk ditegur dan diajar. Yesus katakan dalam firman-Nya, barang siapa kukasihi, kuhajar dan kutegur. Terima itu, karena itu firman Allah yang memperbaharui jiwamu, yang menyelamatkan jiwamu. Untuk itu, orang yang lemah lembut tidak mudah tersinggung dan dengan senang hati menerima teguran. Yakobus 1 ayat 21. Saya catat situ dan pulang saja, nanti renungkan di rumah karena waktu terus berjalan. Arti lemah lembut yang ketiga, mau mempertimbangkan dan menghargai pendapat orang lain. Orang lemah lembut tugasnya itu dia harus sabar, mengikuti, menghargai pendapat, masukan, saran dari orang lain. Apabila kita menghadapi persoalan gumulan, rapat evaluasi kita harus menghargai pendapat orang lain. Kalau baik kita responi, kalau yang tidak baik kita harus bicara baik-baik supaya jangan menyinggung perasaan hati yang lain, supaya kehidupan kita terus terbaca orang yang baik, orang yang baik. Tuhan menghendaki orang yang menjalani kehidupan yang baik untuk sesama dan terlebih kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Pendapat orang lain kita harus hargai. Dalam setiap tindakan, segala sesuatunya dipikirkan dulu, matang dan penuh pertimbangan, termasuk hal ucapan. Kita menulis Amsal 15 ayat 4a dan 4b itu.
Siapa sempat apa bisa percaya itu, karena ayat itu penting bagi kita. Ya. Dipikirkan matang dengan penuh pertimbangan termasuk hal ucapan. Amsal 15 ayat 4a dan 4b. Amsal 15 ayat 4. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Nah, inilah kita pertimbangkan dulu, baru kita bisa berkata-kata, menjawab apa yang kita hadapi saat itu. Lidah lembut itu apa? Apa tadi Bapak? Apa tuh saya baca tadi? Lidah lembut Adalah pohon kehidupan. Adalah pohon kehidupan. Lidah kita ini jaga-jaga. Lidah ini adalah cangkar yang jahat ini. Kalau kita salah-salah kemudian hidup ini, hidup kita hancur karena lidah saja. Lidah ini alat yang kecil, tapi kita pergunakan dengan pertimbangan yang matang, baru kita bisa ucapkan. Karena lidah lembut itu luar biasa membangun hidup kita. Tapi lidah curang melukai hati orang. Mau supaya tetangga kita membenci kita? Tidak. Selama ini ada yang lakukan begitu, tinggalkan itu dan lakukan yang baik seperti kehendak Allah dalam diri kita. Untuk menjadi orang yang lemah lembut tidak mudah, karena orang cenderung egois dan emosional. Untuk itu mari kita belajar dari Nabi Musa juga. Ada pengalaman-pengalaman dari orang-orang tokoh-tokoh Kristen kita, tokoh-tokoh agama kita yang meletakkan pengalamannya kepada kita. Dari Nabi Musa, meskipun bangsa Israel terus-menerus bersungguh-sungguh dan memberontak kepada Tuhan, Musa dengan sabar, dia dengan sabar. Musa memimpin bangsa Israel itu bukan sedikit, ribuan orang jalan di pada gurun yang tidak ada hutan, tidak ada air, mereka jalan bersungut-sungut. Itu wajar karena mereka menderita makan dan minum, haus, lapar dan dahaga. Tapi karena Musa adalah abdi Allah yang luar biasa, yang meletakkan dasar yang baik bagi kita. Dia walaupun mereka berontak kepada Tuhan, Musa dengan sabar, penuh kelemah lembutannya, memimpin dan membimbing mereka di padang gurun sampai mereka sampai di tanah Kanan. Kita melihat dalam Bilangan 12 ayat 3 itu, nanti pulang dan baca situ. Apa? Musa itu luar biasa. Musa itu abdi Allah yang luar biasa, meletakkan dasarnya menjadi teladan bagi kita di dalam kehidupan kita dari hari lepas hari sampai Tuhan datang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Renungan singkat ini saya akhiri dengan ayat Matius 5 ayat yang kelima. Saya jemput kita baca ayat ini bersama-sama dan kita akhiri renungan kita di minggu siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Akhir renungan kita untuk melengkapi perenungan kita di minggu siang hari ini. Kita baca sama-sama Matius 5 ayat yang kelima. 2, 3. Ialah orang yang sekali kita baca dengan suara keras. 2, 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka memiliki bumi. Amin. Untuk menutup ibadah kita siang hari ini, perenungan kita siang hari dengan Matius 5 ayat 5 itu, pulang renungkan firman itu dan carilah pokok firman Allah. Saya mengajak kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan pujian untuk mengakhiri ibadah atau renungan firman Tuhan di siang hari ini. Ku mau cinta Yesus selamanya.